Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allama bil qalam, allazi allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti dan melaksanakan pesantren Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa berkah. Amin. Kemudian salawat serta salam kita persembahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Kepala MTS 1 Mentawai. Saya udah mulai ada sansur naik 2 lagi, kena marah saya takut kena marah dengan Bu Emma. Ya, masa 2 juga 1 katanya. Ya. Betul tak tadi? Benar. Ya, betul tak tadi? Benar. Saya tak mana yang benar ini, betul ini. Baik. Ya. Kami hormati seluruh majelis guru. Kau reda? Tidak. Kau reda? Tidak. Belum datang. Kok belum datang? Ya, hadir juga bersama kita hari ini Ketua Dharma Wanita. Nanti kalau tidak saya tegur nanti dicubit saya nanti. Ya, ya nggak apa-apa, kita tegur saja. Itulah ibu-ibu negara kita. Ya. Baik. Lanjutkan kepada santriwan dan santriwati sebagai peserta pesantren Ramadan yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Pertama tentu ya dengan rasa bangga, dengan haru kami mengapresiasi pelaksanaan pesantren Ramadan ini. Di tengah kita berpuasa, ya kita juga ikuti pesantren Ramadan ini di lokasi yang apa adanya. Ya, ini walaupun tertatih-tatih kita buah dari kebersamaan. Infak yang dipakai mudah-mudahan berkah. Wakaf dari kita semua, wakaf harta, wakaf uang, wakaf tenaga, apalagi ya, wakaf pikiran, mudah-mudahan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Pada kesempatan ini memang tak mimpi kemarin Bu Emma lapor ke saya tak dapat surat juga tidak. Biasanya kan ada jadwal. Bapak sebagai narasumber saya diperintah mohon sebagai pembicara. Namun kemarin dia bisik-bisik, Bapak besok datang Pak, kapan ada waktu? Ya, Bapak harus datang ke MTS 1. Ngapain? Acara penutupan pesantren Ramadan. Jadi saya tak punya bahan. Apa yang saya sebut hari ini tak tahu saya. Baik, untuk itu pagi ini samping kami telah mengapresiasi kita semua majelis guru yang telah mengisi kegiatan Ramadan ini. Di tengah puasa kita juga belajar agama. Pas di waktu saya masuk dari belakang tadi ngintip-ngintip diam-diam, rupanya narasumber kita sedang berapi-api, mancar-mancar apinya. Ya, menyampaikan bahwa kita diciptakan Allah tidak main-main. Saya baru tahu dikit main-main itu tadi itu. Ya, makanya kita tidak boleh bermain. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah ciptakan semua ini dengan sia-sia dan tidak dengan percuma. Semua ada makna tertentu apa yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada kesempatan ini kita hantar ya materi kita pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Ma'arij ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu
dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Jadi Allah akan angkat derajat siapa? Allah tinggikan derajat di antara kamu. Pertama adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Cara iman adalah keyakinan yang tertancap di dalam lubuk hati yang sangat dalam. Ya, ada mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang wajib disembah dan Allah tempat kita minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Apalagi bulan puasa ini, di tengah belajar Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kita laksanakan ibadah juga Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Luar biasa, tak ada lagi tandingannya. Kalau kepada Allah kita bertauhid, kepada Allah kita menyembah, dan kepada Allah kita minta tolong, tak ada satupun yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya, keagungannya, kemuliaannya, apalagi kekayaannya, semuanya adalah milik Allah. Maka untuk itu ya tentu kita juga punya pengharapan yang dalam kepada Allah. Saya melihat kok anak senamnya MTS 1 ini ganteng-ganteng semua laki-lakinya. Hah? Ya. Beda pula bawaannya dengan MTS 2 kemarin tuh. Ya. Yang cewek-cewek juga cantik-cantik, manis-manis gitu ya. Soleha. Amin. Soleha itu gimana ya? Soleha itu bagaimana? Paham tak? Hah? Dia rajin ibadah. Kalau anak TPQ kan sudahnya aku anak soleh, rajin sholat. Tahu tak? Bisa sama-sama kita. 1, 2, 3. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Apa lagi? Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Ulangi. 1, 2, 3. Aku rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Saya ini mantan guru TK loh Bu Emma. Jangan Anda anggap enteng saya ini. Ya, bisa saya ngajar anak TK. Lagi anak senamiyah. Anak senamiyah ini kan hebat-hebat semua. Kalau orang pintar tuh dikit aja kita ajar 1, kita ajar 7 dapat oleh dia. Ini berkat guru-guru kalian. Nah, mudah-mudahan kita cerdas semua. Amin. Iya. Nah, kemudian iman. Maka kita harus ya satu iman, tetap dalam iman, hidup dalam iman, pastikan mati dengan iman. Nah, itu dia. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qori juga. Ya, tadi imam mulai di seperti Ramadan perdana, tadi malam juga dengan Pak Bupati saya juga sampaikan. Saya terhormat, tersanjung Pak Bupati. Dah 10 tahun 7 bulan saya tugas di Mentawai. Kali ini baru saya diajak bersama Bupati seperti Ramadan, saya bilang. Padahal saya tuan rumah masjid dimanapun di Mentawai ini, gereja di Mentawai ini, sayalah penguasanya Pak Bupati, saya bilang. Nah, kan begitu. Enggak. Harus pede kita. Ya, artinya apa? Ya, iman. Baik hadirin yang berbahagia, untuk itu
Apa tadi arti ayat tadi? Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati, dan sekali-kali janganlah kamu mati melainkan dalam beragama Islam. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Yes. Nah, baru yes. Ya. Itu dia. Kalau yes itu tuh kan bahasa keren Pak Joni Faldi itu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya senang bertemu dengan Anda semua. Ya. Kemudian mudah-mudahan anak kita semua anak yang soleh dan soleha. Ya. Dia rajin ibadah bukan hanya depan Pak dan Ibu gurunya. Di sini dia belajar agama. Di sini juga belajar ibadah. Di sini juga digembleng bagaimana dia bisa sholat. Sholat wajib fardu 5 waktu. Apalagi ngajar ngaji juga. Ada juga nggak bisa baca Quran. Ada. Coba yang nggak bisa baca Quran, ayo angkat tangan. Ada senamnya nggak bisa baca Quran ini, ada PR gurunya. Nanti saya kasih target 1 bulan wajib bisa. Kalau nggak gurunya saya tegur, saya pindahkan tempat lain. Mana ayo? Kalau saya kan gampang aja, kan enak. Kalian ngomong langsung dengan saya hadir. Nggak bisa. Saya bisa marahi kepala sekolahnya. Selama ini Anda takut kepada Bu Emma, saya tak takut dengan Bu Emma. Ya. Yang kaurnya juga nggak hadir, saya bisa panggil nanti. Kenapa kau tak hadir? Saya bilang bisa ngomong itu, saya tak takut dengan dia. Ya, jadi Anda beruntung. Memang tadi saya juga siap marah-marah juga di kantor. Ya, yang tiap hadir kami sudah pagi dah datang Pak. Kami suruh pakai peci Pak. Guru kami nggak pakai peci. Ya, kami suruh datang pagi Pak. Kami sudah apel, kami sudah upacara. Apa kaur nggak hadir? Ya. Pegawai yang lain juga tidak ikut upacara. Tak boleh begitu. Kita juga semua harus jadi contoh. Satu predikat disiplin untuk semua, kita juga harus disiplin. Itu loh. Jadi nyimplinkan kita semua tuh mulai dari kita dulu, dari kepala sekolahnya dulu, dari guru-gurunya juga. Ya, karena di sekolah tuh ada satuan belajar, tenaga pengajar, pendidikan, apa namanya, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Harus satu suara dia, kompak dia, gitu ya. Nah itu. Baik hadirin yang berbahagia, yang kedua kita lanjut, kita tak lama-lama. Ya, Allah berikan darjat bagi, tinggikan darjat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, berilmu. Ilmu apa? Ya, ilmu apa saja. Terutama juga ilmu agama. Ilmu agama ini dalam loh. Kalau bicara agama juga pengetahuan dunia akhirat. Persoalan agama juga kita harus tahu bagaimana juga ilmu akidah, keesaan Allah. Kita juga belajar bagaimana akhlak. Begitu ya? Akhlak. Sebelumnya juga kita harus belajar fikih, usul fikih. Fikih bagaimana juga rentetan ibadah. Bagaimana ibadah mahdo. Ada ibadah khas dan ibadah umum. Gitu ya? Sudah berapa kita miliki ilmu itu? Sholat saja misalnya, banyak yang kita luruskan, bukan anak madrasah saja, baik gurunya juga perlu kita setel lagi nih. Bagaimana Allahu Akbar misalnya, bagaimana tegak berdiri betul, bagaimana membaca niat, gitu ya. Nah, kemudian bacaan-bacaan di dalam sholat juga kita harus paham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bacaan mulut kita, hati kita. Padamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang benar.
Itu kan udah doa semua. Kalau nggak tahu kita yang dibacakan, nggak mungkin kita sholat yang khusyuk. Ya, bagaimana juga dari takbir Allahu Akbar, tangan bersedekap di mana? Ya, kalau kita ilmu fikih umum, otomatis kita harus juga ya tangan kanan di atas tangan kiri bersedekap. Di mana taruh? Antara dada dan perut. Mana dada dan perut kita? Lurus kita. Gimana Pak? Nanti kita jumpa lagi. Allahu Akbar. Nah, kayak orang bawa senapang. Allahu Akbar. Oh, tuh. Angkat pula ke atas begini. Ya. Allahu Akbar, lepas tangan dua-duanya. Ya. Kita tidak mempermasalahkan mana yang paling benar, cuman kita standarisasi ilmu fikih. Salat itu kalau kita setelah takbir harus bersedekap, tangan kanan ya ditaruh di atas tangan kiri. Mata kemana? Apa nengok cicak ke langit? Mana matanya? Apa nengok cewek lewat? Boleh. Ya, ini kadang-kadang laki-laki ini khawatir juga kita hari ini. Ya, kemana sholatnya lihat? Ke tempat sujud. Ya, bisa dipahami? Nah, bacaan sholat. Kemudian Allahu Akbar. Kita ruku. Bagaimana posisi ruku? Tangan taruh di mana? Apakah di tulang kering atau di ibu kaki pula? Di mana taruh kaki? Tangan pegang dua lutut kita dengan meluruskan kepala dengan punggung kita sejajar. Enak kita. Itu ya, sedap ibadah itu, tak ada yang dipersusahkan. Allahu Akbar. Kakinya bagaimana? Tentang kira-kira satu jengkal kita masing-masing. Kira-kira. Jangan pula sibuk Pak Kemenak bilang kalau sholat kita satu jengkal. Pak sibuk pula ukur dulu. Ya, tak boleh ukur. Kira-kira lurus, ibu jari kita dengan tumit lurus ke belakang. Mohon maaf, yang kayak teman-teman kita yang sudah belajar tempat sana, saya tak usah sebutkan alirannya, organisasinya. Allahu Akbar, dihantam orang sebelah dulu, letak kaju kawan sebelah. Ya, tidak harus begitu. Saya kalau tempat ganggu saya sholat, saya tak silat saya dibuatnya, tak mau saya begitu. Sedang sholat kita juga dihajar pula karena banyak kawan-kawan tuh aliran seperti itu ya, nanti jadi kelahi dalam sholat karena dia ada ilmu-ilmu yang pada dasarnya tidak standar yang dilaksanakan. Maka kita standarkan dulu. Nah, kemudian terakhir adab sholat, kalau kita berjamaah tidak boleh mendahului imam. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, saya imam baru Assalamualaikum warahmatullah. Imam juga tahu diri. Jangan Assalamualaikum warahmatullah dia tidur. Tak apa dibacanya. Sementara imam belum selesai, imam dia dah selesai, dah berdiri dia ke belakang, dah geser dia ke belakang. Nah, ini masalah ini. Jadi antara makmum dengan imam juga harus connect, harus mengerti ya. Dan kita juga makmum tidak boleh ya mendahului imam. Hati-hati, banyak yang harus kita ketahui. Berwuduk saja juga harus kita praktek. Saya dulu guru SD, saya dulu ya, kalau praktek wuduk tuh bagaimana? Macam-macam air, standarisasi sajalah. Bagaimana mencuci kedua tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, apalagi mencuci muka. Muka tuh yang mana? Apakah pakai lipstick? Ya, boleh. Ini kadang-kadang mentang-mentang pakai lipstick atau pakai yang merah-merah itu apa namanya? Siapa yang pakai ini di sini? Ada enggak? Enak aja. Mentang ini mau sholat tak boleh, harus bersih. Ya. Gitu ya. Mentang pakai lipstick, tutupnya lipsticknya. Nah, tak boleh begitu. Ya. Ya.
Ini banyak yang harus kita pelajari. Kalau wuduknya tidak tuntas, tidak benar, sholat juga tidak sah. Baru sedikit aja baru pikir. Ya, baik. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Nah, kemudian di ilmu-ilmu yang lain, ya, kita orang beragama bukan hanya kita ketahui ilmu agama, kita juga semua harus punya keterampilan menguasai ilmu-ilmu yang lain. Sekarang ada komputer, ada laptop. Sekarang nggak ada kita yang nggak bisa pakai laptop komputer. Iya ya, tak ada yang nggak bisa kan? Dia bisa semua? Iya. Tambah lagi, tidak ada lagi di antara kita besok ke depannya, ya, yang gagap dengan bawa kendaraan. Ini tidak bisa Pak bawa motor, ini tidak bisa bawa mobil, ini tidak bisa bawa boat, speedboat, apa namanya? Ya, kita harus bisa punya keterampilan, ilmu pengetahuan. Otak kita asah, hati kita dengan penuh keimanan. Kemudian kita juga punya keterampilan. Untuk apa? Kita perlu usaha, ingin baik dunia, kita cari di dunia. Itulah dengan ilmu pengetahuan, itulah dengan keterampilan. Ingin bahagia nanti di kampung akhirat, itulah dengan ibadah. Nah, hadirin yang berbahagia, untuk itu ke depan kita berharap untuk apa ke depan, untuk jadi apa kita ke depan. Siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan? Orang tua kita. Orang tua kita cuman mendorong, membiayai. Yang menentukan siapa? Dia sendiri. Maka untuk itu gantungkanlah cita-cita Anda setinggi-tingginya, setinggi langit, walaupun sampai ke mana? Halo? Dah berhenti lagi. Capek? Dah sedikit lagi. Jadi untuk itu gantungkanlah cita-cita Anda, ya, setinggi bintang di langit ketujuh. Ya. Raih dengan bekerja keras dan belajar dengan cermat. Nah, sehingga apa? Kita yang hari ini, anak bapak hari ini, jangan nanti ke depan mau jadi apa, kita sendiri yang menentukan. Nah, kita berharap sebentar lagi setelah pendidikan di MTS ini akan berlanjut lagi kemana? Ke madrasah aliyah atau sekolah-sekolah lain kemana kita ingin, boleh, nggak apa-apa. Siapa itu berlanjut lagi ke kuliah. Sebentar lagi di Mentawai juga akan ada PGSD, ada juga Universitas Negeri Padang yang juga akan ada di sini. Nah, mau kemana kita siap ini? Mau jadi apa kita? Yang berbadan sehat, tegap, apakah mau jadi polisi? Jadi polisi yang beriman. Jadi tentara yang beriman. Nah, kita butuh sekarang yang berasal dari Mentawai, anak-anak kita yang berpendidikan dan sekolah di Mentawai. Kenapa tidak? Karena yang mengembangkan nanti, yang membangun Mentawai itu, ya tak mungkin orang dari mana-mana. Basicnya adalah dari kita semua hari ini. Untuk itu belajarlah yang rajin, sehingga masa depan kita, masa depan yang gemilang. Ya, anak yang soleh, anak yang perhatian kedua orang tuanya, yang membanggakan ayah dan bundanya. Jadi generasi yang terdidik, terpelajar, generasi yang soleh, beriman, beribadah, dan punya keterampilan sehingga ke depan ya, punya sesuatu pekerjaan nanti yang matang. Ini harapan kita semua. Untuk itu banyak peluang-peluang yang harus kita raih, ya. Tidak harus mentang-mentang bapaknya, halo, ya, mentang-mentang bapaknya ke laut, nanti anaknya anak pelaut juga boleh, tapi lebih canggih lagi. Kalau bapaknya satu-satu pancing ikan tangkap, anaknya nanti tukang pancing, satu kali angkat tuh 2 ton hasilnya. Nah, itu dia. Jadi karena juga harus menggunakan apa? Alat-alat yang canggih.
Termasuk juga kalau hari ini pancingannya satu-satu, barangkali kita nanti belum tahu lagi di bawah ada ikan apa tidak. Apalagi dilempar pancing ke bawah dengan apa? Dengan umpannya. Kita nggak tahu apa ada ikan di bawah apa tidak. Paling kecil-kecil aja cuman. Nah, nanti ke depan kalau kita punya ilmu pengetahuan yang luas, kita bisa dilihat dengan radarnya ikan. Di mana lubuk ikan yang banyak, disitulah pancing kita lempar, disitulah jaring kita tebar, sehingga juga hasilnya memuaskan. Kalau berilmu pancing aja baru, belum lagi peternakan, belum lagi apa lagi, perkebunan. Hari ini mohon maaf, cabai aja kita beli dari mana? Dari luar. Ayam saja tidak ada orang Mentawai yang ternak ayam yang mencukupi kebutuhan Mentawai. Datang dari mana? Dari Padang. Semuanya dari luar sana. Nah, untuk itu ke depan, kalau kita punya skill, punya pengetahuan secara bertahap, ya, kita punya hobi, kita kembangkan. Semoga nanti ke depan semuanya Mentawai sudah hidup dengan hasil bumi Mentawai. Nah, ini yang kita harapkan. Barangkali inilah sekedar motivasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu semangat selalu. Ibadah kalau sudah sholat jangan kali-kali ditinggalkan lagi, tapi terus, ya, tidak ada lagi kita bermalas-malas. Semangat, tetap semangat untuk kita semua. Ditambah lagi apa yang ada hari ini, kita lihat mushola kita yang terbengkalai. Ya, mudah-mudahan kita terus upaya agar mushola ini segera selesai, cepat selesai. Insya Allah kita coba cari anggaran dan dana dari mana-mana. Saya memberikan apresiasi kepada kepala madrasahnya MTS 1, kepada guru-guru, majelis guru semua, ya, atas, ya, inisiasi, atas semangat, ya, sehingga juga gedung mushola ini bisa terbangun dan berdiri dengan kokoh hari ini. Terima kasih, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.